alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap dan sebagainya. Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di galaksi kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trace 2B. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trace 2B mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita. Beratnya sekitar 1,5 kalinya Jupiter. Tapi apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi, kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trace 2B memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar. Sebenarnya ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar, yang membuat Trace 2B menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava. Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah seram, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horor kita. NASA pun agak blak-blakan saat menamai planet ini. Tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan 3 sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi. Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Draugr, dan Phobetor. Keren juga ya, alasannya adalah masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya, mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang berputar dengan medan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang kelak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang mengorbit bintang mayat hidup. Yep, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai Lich. Meski nama resminya agak panjang, tapi paling enggak ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya. HD 189733b. Jarak raksasa gas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. HD, apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya, sebuah katai oranye, sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah. Warna birunya indah dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut, kan? Hoho, penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8.690 km per jam.
Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah. Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Dimidium. Atau apa yang disebut planet karbon. Keberadaannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun. Dan akan turun hujan bensin murni serta aspal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Lanjut aja ya. Nah, planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai KOI 55b atau Kepler 70b. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya 2 kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter yang dengan damai dan tenang mengorbit bintang Katai merahnya, KOI 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya. Nah, beginilah nasib Katai merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada KOI 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih. Bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi KOI 55b tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya, kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan? Kehidupan di dalam bintangnya mengubah KOI 55b menjadi batu bundar yang sangat panas. Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celcius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekad hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan, ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur. Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Letaknya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun. Planet ini sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap. Raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas, yang mengorbit bintangnya sendirian. Pada saat yang sama, planet ini terletak sangat dekat dengan bintangnya, sehingga periode orbitnya hanya memakan waktu 1 hari. Tentu saja, karena kedekatan ini, bintangnya secara bertahap menyerap WASP-12b. Panas terik bintang tersebut perlahan menghancurkan dan melahap atmosfer planet ini. Planet ini cuma punya waktu hidup sekitar 10 juta tahun lagi. Tapi yang lebih menarik lagi, karena penarikan ini, WASP-12b berbentuk telur. Bentuknya bahkan tidak mirip planet lagi. Planet ini juga sangat panas. Suhu permukaan raksasa gas ini mencapai 2204 derajat Celcius. Selain itu, sebuah spektograf asal kosmik atau yang disingkat COS menemukan bahwa planet ini bertukar materi dengan bintangnya. Karena keduanya sangat dekat, mereka saling memberikan secuil unsur kimianya.
Ini adalah fenomena yang umum dalam sistem bintang biner berjarak dekat. Tapi ini adalah kali pertama para ilmuwan melihatnya dalam hubungan antara bintang planet. Sungguh sistem yang unik. Jujur saja, kalau keamananku dijamin seutuhnya, aku mau sekali mengunjungi beberapa planet barusan. Kalau kamu, gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa semua planet berbentuk bulat sempurna? Dan bagaimana kalau benda-benda langit ini memutuskan untuk melanggar aturan dan mengubah bentuknya? Akankah kita mendapatkan planet-planet berbentuk persegi, bulan-bulan berbentuk segitiga, atau bahkan bentuk-bentuk intergalaksi yang nggak bisa kita bayangkan? Yuk, kita cari tahu. Jadi bagaimana planet-planet terbentuk? Alam semesta dipenuhi oleh awan debu dan gas yang berputar-putar. Awan-awan ini yang disebut awan molekul terdiri dari berbagai elemen dan senyawa seperti hidrogen, helium, karbon, oksigen, dan sebagainya. Awan-awan ini seperti dapur kosmik yang penuh dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat planet-planet baru. Langkah pertama dalam resep pembentukan planet disebut teori akresi. Katakanlah terjadi sesuatu yang menyebabkan ketidakstabilan gravitasi. Misalnya, supernova meledak di dekatnya atau semacamnya. Hal ini mendorong gas dan debu di dalam awan dan menyebabkan mereka menyatu. Dan karena gravitasi, partikel-partikel ini mulai jatuh ke satu titik pusat. Partikel-partikel ini menjadi semakin rapat, seperti ketika kamu meremas bola di tanganmu. Dan akhirnya, partikel-partikel tersebut diremas dengan sangat keras sehingga awan mulai memipih menjadi bentuk piringan. Mirip seperti saat kamu mencampur tepung dan air untuk membuat adonan pizza. Piringan ini disebut piringan protoplanet. Piringan ini juga berputar karena partikel-partikel awan tersebut mengalami rotasi. Sekarang, bayangkan partikel-partikel debu dan molekul-molekul gas yang sangat kecil ini menari-nari di dalam piringan. Kadang-kadang, mereka bertabrakan satu sama lain, dan ketika bertabrakan, mereka saling menempel seperti velcro. Gumpalan-gumpalan kecil debu dan gas ini disebut planetesimal. Mereka adalah bahan penyusun planet. Dan ketika planetesimal terus bertabrakan dan bergabung, planet-planet itu tumbuh semakin besar, membentuk protoplanet. Ukuran protoplanet semakin membesar dan gravitasi mereka semakin kuat. Beberapa di antaranya menjadi sangat masif, sehingga menjadi penguasa di lingkungan kosmiknya, yaitu planet-planet yang kita kenal dan cintai. Tiap planet memiliki resep uniknya sendiri yang terdiri dari gas, batuan, dan bahkan air. Tapi, mengapa planet-planet itu tampak seperti bola? Itu semua karena gravitasi. Mari kembali ke protoplanet kita. Bayangkan kamu sedang meremas balon dengan tanganmu. Udara di dalam balon akan terdorong ke belakang menciptakan tekanan. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Gravitasi meremas materi planet ke dalam, menariknya ke arah pusat. Dan karena gravitasi bekerja sama ke segala arah, gravitasi menarik materi dari semua sisi ke arah pusat massa, sehingga menghasilkan bentuk seperti bola. Dan materi itu mendorong kembali dengan tekanan melawan gaya gravitasi. Pada akhirnya, keduanya menemukan titik keseimbangan yang saling menyeimbangkan. Ini disebut kesetimbangan hidrostatik, istilah keren yang berarti segala sesuatu di dalam planet dalam keadaan seimbang. Tapi bukan itu saja. Hal lain yang membuat planet berbentuk bulat adalah rotasi. Bayangkan sebuah bola Play-Doh atau semacamnya. Bayangkan kamu memutarnya dengan cepat. Materi mulai terdorong keluar, membuat Play-Doh menggembung di ekuator dan memipih di kutub. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Ketika planet berputar pada sumbunya, kombinasi gravitasi dan rotasi mendorong materi ke arah luar, membuat planet menggembung di ekuator. Planet-planet itu ingin sekali menjadi piringan lagi. Akan tetapi, gravitasi nggak ingin ada planet yang menggumpal. Gravitasi ingin planet-planet itu berbentuk bulat dan bagus. Jadi, gravitasi terus menarik materi-materi itu, berusaha membuat semuanya serapat mungkin. Akhirnya, gravitasi menang dan planet pun menjadi bulat. Mari kita ambil beberapa contoh dari daftar putar planet kita. Jupiter. Si raksasa tata surya suka sekali memamerkan keoblatannya. Ia berputar sangat cepat sehingga terlihat sangat padat di bagian kutubnya dan gemuk di bagian tengahnya. Ia seperti gasing dengan perut yang lucu. Saturnus, sang keajaiban bercincin, juga bergabung dalam pesta oblat.
Saturnus berputar dengan cincin-cincinnya yang indah dan keoblatannya bahkan lebih menonjol daripada Jupiter. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana rotasi bisa memberikan bentuk yang unik pada planet. Planet-planet tersebut berubah dari bentuknya yang bulat sempurna menjadi tonjolan yang menarik di bagian tengahnya. Planet-planet itu seperti tembikar kosmik, di mana gerakan berputar menciptakan bentuk yang lucu dan berbeda. Jadi, sekarang kamu tahu mengapa planet-planet itu bulat. Tapi yang lebih menarik lagi, bagaimana kalau planet-planet itu nggak bulat? Bagaimana jika planet itu katakanlah berbentuk kubus atau bahkan segitiga? Nah, yuk kita lihat. Planet berbentuk kubus atau segitiga akan memiliki massa yang tersebar dengan cara yang sama sekali berbeda dengan planet bola. Dan kalian tahu apa artinya? Gravitasi juga akan terguncang. Pada planet yang berbentuk bola, gravitasi menarik segala sesuatu ke arah pusat karena masanya terdistribusi secara merata di sekeliling pusat tersebut. Tapi ketika kita memperkenalkan planet berbentuk kubus atau segitiga, segalanya menjadi menarik. Kalau kamu berdiri di tengah-tengah salah satu permukaan itu, kamu akan merasakan tarikan gravitasi yang paling kuat. Hal itu karena permukaan tersebut paling dekat dengan pusat gravitasi. Dan saat kamu menjauh dari bagian tengah dan mulai berjalan ke arah tepi, gravitasi mulai mempermainkanmu. Kamu akan merasakan perjuangan melawan gravitasi yang bersudut curam. Berjalan di tepian itu akan terasa seperti mendaki gunung atau berjalan di lereng yang sangat curam. Semua itu karena gravitasi ingin kamu berada tepat di tengah-tengah permukaan dan bukan di tempat lain. Sekarang bayangkan medan di sepanjang tepi dan sudutnya. Ini adalah lanskap yang tandus, berbatu dan kering. Mengapa? Karena semua air akan menggenang di bagian tengah setiap permukaan, meninggalkan bagian tepi yang kering. Dan kualitas udaranya, ya nggak ada atau sangat tipis sehingga nggak bisa mendukung kehidupan. Bukan tempat yang paling nyaman untuk mendirikan kemah, itu sudah pasti. Dan jangan lupa pakaian hangat, makan siang, dan sepatu hikingmu. Kamu akan membutuhkannya karena iklimnya yang gila. Jenis iklim yang akan kamu temui di bumi yang berbentuk kubus atau segitiga ini bergantung pada bagaimana bumi berputar. Kalau bumi berputar pada sudut-sudutnya, setiap sisi akan menikmati iklim yang sejuk dan beriklim sedang. Namun, kalau bumi berputar pada satu sumbu melalui dua permukaan, maka iklimnya akan sangat panas. Bayangkan versi roller coaster dari iklim kita saat ini. Beberapa permukaan akan menjadi negeri ajaib di kutub, dingin dan beku. Permukaan atas dan bawah untuk kubus, dan permukaan bawah untuk segitiga. Sementara itu, sisi-sisi lainnya akan sangat berbeda. Di dalam kubus suhunya akan sangat panas dengan iklim khatulistiwa yang akan membuatmu berkeringat. Alih-alih sinar matahari yang melengkung lembut di sepanjang sisi, sinar matahari akan langsung menyinari permukaan-permukaan ini. Ngomong-ngomong soal kepanasan, dan di planet segitiga, sinar matahari akan menyinari permukaan-permukaan tersebut secara miring. Sinar matahari yang menyudut ini akan menciptakan variasi temperatur yang menarik di seluruh planet. Bayangkan ini, saat kamu bergerak dari dasar segitiga ke arah ujung, suhu akan berangsur-angsur menurun. Bagian dasar, di mana sinar matahari mengenai paling banyak secara langsung, akan menjadi wilayah terpanas, seperti iklim khatulistiwa yang kita kenal di bumi yang berbentuk bola. Tetapi apabila kamu menjelajah ke arah ujung, sudut sinar matahari akan berkurang secara langsung dan menyebabkan suhu yang lebih dingin. Tapi dasarnya masih sangat dingin dan gelap karena sinar matahari nggak langsung mencapainya. Jadi, segitiga ini benar-benar gila dalam hal perubahan suhu dan zona iklim. Ngomong-ngomong, kamu tahu selimut udara yang nyaman yang kita sebut atmosfer? Nah, di bumi yang bersudut, semuanya akan sedikit bergejolak. Gravitasi akan menarik lebih kuat dari pusat setiap permukaan. Hasilnya, atmosfer akan mengalami perubahan yang luar biasa. Bayangkan ini, di pusat setiap permukaan, di mana gravitasi paling kuat, atmosfer akan berkumpul dan menebal. Ini akan terlihat seperti kota yang ramai, penuh dengan molekul udara. Namun saat kamu menjelajah ke arah tepian, segalanya akan mulai menipis. Atmosfer akan menjadi langka dan sangat tipis. Jadi bernapas di sepanjang tepiannya akan menjadi sebuah tantangan, dan tepian akan menjadi lingkungan yang sulit bagi kehidupan untuk berkembang.
Selain itu, atmosfer yang lebih tipis berarti lebih sedikit perlindungan dari radiasi matahari dan angin matahari. Jadi sudut dan tepi akan sangat berbahaya bagi manusia. Tentu saja, ini semua hanyalah sebuah eksplorasi yang menyenangkan tentang apa yang mungkin terjadi. Bumi kita menyukai bentuknya yang bulat, dan itu adalah hal yang bagus. Tapi nggak ada salahnya membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang liar dan menakjubkan. Jadi, biarkan imajinasimu melambung tinggi dan teruslah mengagumi keajaiban planet kita yang menakjubkan ini, bagaimanapun bentuknya. Kita mungkin semakin dekat untuk menemukan planet es yang masih di luar orbit Neptunus. Maaf, Pluto bukan kamu. Baru-baru ini, pemetaan alam semesta yang menggunakan data dari teleskop di Hawaii berhasil mengeliminasi sekitar 78% lokasi yang mungkin untuk si planet yang misterius ini. Beberapa orang menyebutnya planet 9, sementara yang lain lebih memilih planet X. Apapun namanya, planet ini telah menimbulkan kontroversi sejak keberadaannya pertama kali diusulkan. Dan itu terutama karena tidak ada penelitian yang bisa menjawab pertanyaan besar, apakah planet ini benar-benar ada? Jika ditemukan, planet 9 akan menjadi planet terbesar kelima di tata surya dengan massa 10 kali massa bumi. Planet ini juga diduga berbentuk gas seperti Uranus. Studi awal tentang planet 9 yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa planet baru yang sangat besar ini mengorbit matahari 20 kali lebih jauh daripada Neptunus yang berada pada jarak 4,5 miliar kilometer. Akibatnya, planet 9 akan membutuhkan waktu antara 10.000 hingga 20.000 tahun untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari. Jika dikonfirmasi, planet yang belum ditemukan ini akan mendominasi wilayah yang lebih besar daripada planet lain yang sudah diketahui di lingkungan kosmik kita. Ini semua adalah hipotesis yang menarik, tapi tanpa satupun bukti atau observasi yang mendukungnya. Sebelum menganggapnya sebagai tebakan liar, penting untuk dicatat bahwa para peneliti ini mengandalkan pemodelan matematika yang rumit dan simulasi komputer untuk berspekulasi tentang karakteristik planet ini, karena itulah yang mereka lakukan. Kehadiran hipotetis planet ini akan menjelaskan berbagai fitur misterius yang berada di luar Neptunus. Secara khusus, kita berbicara tentang sabuk Kuiper, sebuah area berbentuk donat yang sangat besar dan penuh dengan puing-puing es yang tersisa dari pembentukan tata surya, termasuk komet dan planet kerdil seperti Pluto. Yang terjadi adalah keenam objek terjauh di sabuk Kuiper punya orbit elips yang semuanya berorientasi pada arah yang sama di dalam ruang angkasa dan miring sekitar 30 derajat ke bawah relatif terhadap bidang orbit ke-8 planet yang telah diketahui. Yang aneh adalah, meskipun kecepatan orbitnya berbeda di sekeliling tata surya, objek-objek itu tetap mempertahankan kesejajaran ini. Kemungkinan kesejajaran seperti itu terjadi secara acak sangatlah kecil, sekitar 0,007%. Jadi inilah planet 9, sebuah benda langit masif hipotetis yang menawarkan penjelasan masuk akal untuk fenomena aneh ini, yang berpotensi memberikan pengaruh gravitasi untuk membentuk orbit-orbit ini. Teori awal tidak bertahan lama menghadapi tuduhan bias pengamatan dan kesalahan perhitungan. Kemudian pada tahun 2017, sebuah penelitian lain muncul, memicu kembali gagasan bahwa mungkin planet 9 ada di luar sana. Kali ini, para astronom Spanyol mencoba pendekatan baru dengan fokus mengamati objek Trans-Neptunus yang ekstrim. Benda-benda langit ini mengorbit matahari dalam lintasan elips yang sangat panjang dengan jarak rata-rata lebih dari 22 miliar kilometer. Hasil penelitian menunjukkan kalau jarak antara titik-titik objek-objek tersebut dengan matahari bisa memberi petunjuk lokasi planet 9. Titik-titik tersebut merupakan titik-titik di mana orbit benda langit bersinggungan dengan bidang tata surya. Ketika mencapai titik-titik ini, objek-objek ini akan berinteraksi dengan benda-benda lain di tata surya yang berpotensi menyebabkan perubahan signifikan pada orbitnya atau bahkan tabrakan. Jadi jika lintasan benda-benda Trans-Neptunus yang ekstrim ini tetap stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi jika tidak, itu pertanda ada sesuatu yang lain, sesuatu yang besar yang mengacaukan lintasannya. Dan itulah yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada sesuatu yang tidak terlihat di luar sana yang membuat objek-objek ini keluar dari jalurnya. Dan sesuatu itu bisa jadi sebuah planet yang berada pada jarak antara 300 sampai 400 kali lebih jauh dari matahari daripada bumi. Sampai saat ini, studi tentang objek Trans-Neptunus yang ekstrim ini merupakan bukti terkuat yang kita miliki untuk keberadaan planet 9.
Dan jika kamu masih belum yakin dengan teori ini, ketahuilah bahwa gerakan aneh seperti ini telah mengarah pada penemuan planet sebelumnya. Neptunus misalnya, ditemukan karena gerakan Uranus tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Tapi pembelokan orbitnya bisa dijelaskan jika hal itu disebabkan oleh tarikan planet yang belum ditemukan. Dan begitulah kita menemukan Neptunus. Pada tahun 2021, ada banyak hal menarik tentang planet 9 lagi. Setelah mengoreksi beberapa dugaan lama, penelitian sekarang mengarah pada gagasan bahwa dunia misterius ini mengikuti putaran epik mengelilingi matahari setiap 7.000 tahun. Ini merupakan berita besar, karena artinya planet ini mungkin lebih dekat dari yang kita duga sebelumnya, sehingga memudahkan teleskop-teleskop kita untuk menemukannya. Makalah ini juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan 99% bahwa orbit yang aneh dari objek-objek jauh ini disebabkan oleh planet yang tidak terlihat ini, bukan hanya kebetulan kosmik. Sekarang kemungkinan seluruh situasi ini hanya kebetulan adalah 1:250%, yang jauh lebih baik daripada 1:10.000 pada tahun 2016. Semua angka optimis ini telah membawa kita ke tempat kita saat ini, menjaga harapan kita dan mengupayakan peralatan yang lebih baik untuk melanjutkan misi menemukan planet 9. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para peneliti di Hawaii membuat semacam peta harta karun dengan menggunakan Panoramic Survey Telescope dan Rapid Response System untuk mengeliminasi 78% lokasinya. Ini adalah berita bagus, mengingat betapa sulitnya menemukan jarum syukuran planet di tumpukan jerami kosmik. Tapi sayangnya, keberadaan planet 9 masih menjadi misteri di bagian terluar tata surya yang gelap. Para penggemar masih yakin akan keberadaannya dan percaya bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum kita merayakan penemuan sepupu kosmik bumi yang baru. Mereka menaruh harapan pada Observatorium Vera C. Rubin yang saat ini sedang dibangun di Chili dan dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025. Selama 10 tahun, observatorium ini akan memindai seluruh langit belahan bumi selatan setiap beberapa malam dengan teleskop 8 meter yang bergerak cepat dan dilengkapi dengan kamera digital terbesar di dunia. Gagasannya adalah untuk membuat daftar katalog segala sesuatu di tata surya, menjangkau hingga ke Neptunus dan melacak pergerakan jutaan objek langit, termasuk sampah antariksa, asteroid, komet, dan bintang. Jika planet 9 memang ada di luar sana, teleskop generasi berikutnya ini bisa jadi akan menemukannya. Keberadaan planet misterius ini masih jauh dari diterima secara universal di komunitas ilmiah. Hal ini dikarenakan planet 9 bukanlah satu-satunya penjelasan untuk fenomena aneh yang terjadi di luar Neptunus. Salah satu teori menyatakan bahwa sekelompok objek jauh seperti planet Katai, komet, dan bulan mungkin secara kolektif mempengaruhi orbit objek-objek trans-Neptunus yang ekstrim. Sebagian lagi percaya kalau lubang hitam ada di balik semua ini. Massa yang termampatkan ini merupakan salah satu objek terpadat di alam semesta yang berpotensi mampu mempengaruhi orbit massa lainnya, seperti yang diyakini pada si hantu alias planet 9. Perspektif lain yang lebih berani menunjukkan bahwa pemahaman kita saat ini tentang hukum gravitasi memiliki kekurangan, tidak lengkap sebenarnya. Teori yang dikenal sebagai Modified Newtonian Dynamics ini menyatakan bahwa objek-objek es yang jauh itu menunjukkan perilaku aneh bukan karena gangguan dari planet lain, melainkan karena medan gravitasi Bima Sakti yang sangat besar yang mempengaruhinya. Namun, para pendukung teori ini pun mengakui bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan yang pasti dan masih diperlukan penelitian yang lebih luas. Sementara kita terus mencari planet 9, beberapa astronom telah melangkah lebih jauh dengan menduga keberadaan planet 10. Planet ini memiliki massa dan ukuran seperti Mars atau Bumi dan terletak di tepi sabuk Kuiper. Masalahnya jika si terduga planet 10 ini memang sekecil yang diyakini para ilmuwan, ia mungkin tidak memiliki gravitasi yang cukup untuk membersihkan orbitnya dari puing-puing. Dan hal ini mirip dengan apa yang terjadi pada Pluto, yang menjadi salah satu alasan kenapa Pluto mengalami masalah pada tahun 2000-an. Jadi ya, lebih baik jangan terlalu bersemangat. Si terduga planet 10 ini mungkin akan diklasifikasikan sebagai planet Katai lainnya.
Lihatlah pria kekar berkulit oranye ini. Dia sudah berada di Mars selama beberapa waktu. Itulah sebabnya dia kelihatan seperti salah memakai krim tanning. Tahukah kamu, kandungan karotenoid dalam wortel, ubi jalar, paprika, tomat, dan labu melindunginya dari sinar UV? Semakin banyak yang dia makan, semakin oranye warna kulitnya. Dan soal tubuhnya yang kekar, itu semua karena gravitasi Mars. Gravitasi di sini membuat kita memahami berat badan dengan cara berbeda. Dan kalau ingin bugar di Mars, kita harus makan banyak. Contohnya, seseorang dengan berat 68 kg di bumi, di Mars beratnya hanya 25 kg. Jadi, makan berlebihan bisa bantu memperkecil selisih gravitasi dengan berat badan. Lain lagi dengan Merkurius, di sana lebih panas daripada aspal Georgia di siang hari, tapi lebih dingin dari kastil Elsa di malam hari. Kamu harus terbuat dari logam dengan titik leleh yang tinggi untuk bisa bertahan hidup di sini. Manusia biasa seperti kita akan hangus. Meskipun Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari, Venus masih menjadi yang terpanas. Kehidupan di Venus itu sama saja dengan kehidupan di kembaran matahari yang jahat. Suhu di sini rata-rata berkisar 466 derajat Celcius. Bertahan hidup di suhu air mendidih atau di suhu panas ekstrim Venus sangatlah sulit bagi sebagian besar spesies bumi. Hanya beberapa spesies tertentu yang mampu bertahan dalam suhu sangat panas. Yang lainnya bergegas ke Starbucks untuk menikmati ice latte saat musim semi tiba. Jadi, gak ada manusia yang bisa berevolusi untuk bertahan hidup di Venus. Satu-satunya makhluk yang bisa berkembang di sana mungkin tardigrada dan orang-orang aneh yang menambahkan saus pedas ke segala sesuatu. Kamu penasaran apa itu tardigrada? Mereka adalah makhluk mirip ulat yang sangat kecil dan menggemaskan dan punya daya tahan luar biasa. Mereka sanggup bertahan dalam air mendidih, dasar palung laut, dan antariksa yang dingin dan tanpa cahaya. Baru-baru ini, tardigrada diikutkan dalam penelitian ilmiah di atas pesawat antariksa yang sayangnya jatuh di bulan. Para ilmuwan menduga tardigrada itu mungkin selamat dari benturan. Hei, kamu mau berubah menjadi makhluk ini dan tinggal di Venus? Oke, sudah cukup membahas planet-planet terestrialnya. Ayo kita beralih ke planet gas raksasa. Lihatlah makhluk dari Saturnus ini. Dia punya sirip alih-alih lengan dan lubang kecil tanpa penutup alih-alih telinga biasa. Sebagian besar raksasa gas lebih dingin daripada hati mantanmu dengan suhu sekitar minus 140 derajat Celcius. Kita nggak bisa berjalan di atasnya, tapi bisa mengubahnya jadi bola salju atau kristal es kalau mau. Kondisi di Jupiter juga cukup mirip, jadi mungkin berubah menjadi anjing laut dan bersantai di sana bukan ide buruk. Setidaknya kamu bisa tinggal di sana secara gratis. Ada juga Neptunus dan Uranus. Planet-planet ini adalah raksasa es tanpa permukaan padat. Jadi makhluk bercakar tajam yang kamu lihat di film itu, ya mereka nggak ada. Ditambah lagi, kedua planet ini nggak ramah bagi kehidupan. Aku lebih memilih makan ubi jalar di Mars. Terima kasih banyak. Di sebuah sistem bintang yang sangat jauh, tepatnya 2600 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah eksoplanet bernama Kepler 1658b. Planet ini merupakan planet gas raksasa yang mirip dengan Jupiter. Yang membedakannya dengan Jupiter adalah planet malang ini sudah ditakdirkan untuk hancur. Planet ini sedang berputar mengelilingi bintang induknya yang pada akhirnya akan berakhir dengan tabrakan dahsyat. Tapi yang paling menarik, para astronom tidak akan mengetahui fakta ini kalau bukan karena sebuah petunjuk kecil. Petunjuk itu adalah perubahan yang sangat kecil pada orbit planet. Perubahan ini tidak akan disadari jika para astronom tidak membandingkan data yang diterima teleskop-teleskop yang berbeda selama lebih dari 1 dekade. Lebih tepatnya, para ilmuwan telah mengamati ekso Jupiter yang melintas di antara planet kita dan bintang induknya setiap 2 minggu sekali selama 13 tahun terakhir. Dan mereka melihat kalau orbit planet ini semakin lama semakin mengecil. Setiap tahun, Kepler 1658b membutuhkan waktu 131 milidetik lebih sedikit untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang induknya. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, planet ini akan bertabrakan dengan bintang induknya dalam waktu 2,5 juta tahun lagi. Bahkan sebelum penemuan ini, model komputer memprediksi kalau beberapa planet akan menemui ajalnya dengan menabrak bintang induknya.
Tapi inilah pertama kalinya para astronom mendapatkan bukti nyata akan hal itu dengan mengukur perubahan yang nyaris tidak terlihat pada orbit planet. Sekarang mereka tahu dengan pasti apa yang akan terjadi ketika sebuah planet akan menabrak bintang induknya, meskipun kita tidak akan bisa menyaksikannya. Tapi aku akan menceritakan sedikit tentang planet yang akan hancur itu. Planet ini ditemukan oleh teleskop antariksa Kepler milik NASA yang sudah tidak aktif lagi. Teleskop ini diluncurkan pada tahun 2009 dan misinya adalah menemukan planet yang mengorbit bintang lain alias eksoplanet. Dan eksoplanet pertama yang ditemukan teleskop Kepler adalah planet gas raksasa yang sedang kita bicarakan. Tapi para astronom membutuhkan waktu sekitar 1 dekade untuk memastikan kalau objek tersebut memang sebuah eksoplanet. Dunia ini seperti versi Jupiter yang lebih padat. Coba aja ambil 6 materi setara Jupiter, gulung menjadi bola yang lebarnya 1,1 kali lebih besar, dan begitulah ukurannya. Planet ini terkunci pasang surut pada bintang induknya, yang berarti planet ini membuat satu putaran penuh setiap kali menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang. Akibatnya sisi yang sama dari planet gas raksasa ini selalu menghadap ke arah bintang. Ini sama dengan apa yang terjadi pada bulan. Satelit alami kita ini terkunci pasang surut terhadap bumi, itulah sebabnya kita hanya bisa melihat separuh permukaannya. Nah, apa yang membuat ekso Jupiter jatuh ke dalam bintang induknya? Proses yang sama yang mendorong bulan menjauhi bumi. Ketika bulan mengorbit planet atau planet mengorbit bintang, gaya gravitasi keduanya berinteraksi dan saling tarik-menarik. Itulah yang menyebabkan terjadinya pasang surut di bumi. Tarikan ini melepaskan sejumlah energi. Energi ini bisa membuat suatu objek makin cepat atau lambat. Pada kasus pertama, benda angkasa akan bergerak lebih tinggi. Di kasus yang kedua, benda itu akan bergerak lebih rendah. Dan inilah yang terjadi pada raksasa gas, masa bintang induknya 1,5 kali masa matahari. Jadi nggak heran kalau gaya pasang surutnya secara bertahap memperlambat gerakan planet ini, membuatnya jatuh ke dalam. Ini semua terdengar agak tragis, tapi tabrakan yang berpotensi terjadi ini bukanlah hal yang paling aneh yang pernah terjadi di luar angkasa. Yuk kita lihat yang lainnya. Sebagai contoh, Betelgeuse si raksasa merah di rasi bintang Orion mulai meredup pada tahun 2019. Hal ini membingungkan para astronom. Pada saat itu bintang tersebut sudah membesar, dan jika bintang ini menggantikan matahari, permukaan luarnya akan menyebar jauh di luar orbit Jupiter. Kemudian Betelgeuse menjadi lebih redup pada musim gugur 2019. Proses ini terus berlanjut sampai bulan Februari 2020. Perubahannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Gak heran daya terang si bintang meredup hingga 2/3-nya. Saat itu para astronom yakin Betelgeuse akan meledak menjadi supernova. Mereka terus mengamati bintang tersebut. Tapi gak disangka bintang itu kembali ke keterangannya yang biasa. Berkat teleskop Hubble, para ilmuwan tahu kalau bintang itu telah melontarkan sebagian materinya, dan ini menghalangi sebagian cahayanya. Bagaimana dengan eksoplanet permen kapas? Ini adalah planet-planet khusus di luar tata surya. Planet-planet ini juga disebut super puff, massa jenisnya rendah sekali, makanya planet-planet tersebut tampak ringan dan mengembang. Tapi meskipun tampak seperti camilan di taman hiburan, planet-planet seperti itu sangatlah besar. Kalau dipikir-pikir, para ilmuwan sering menemukan hal-hal aneh di luar angkasa. Beberapa di antaranya tampak seperti gumpalan kabur, tapi ada satu jenis gumpalan yang tidak tampak seperti benda angkasa lainnya. Lingkaran radio ganjil hanya bisa dilihat dengan teleskop radio. Gumpalan-gumpalan itu bisa jadi merupakan sisa-sisa supernova, tapi ada juga astronom yang berpendapat kalau gumpalan itu merupakan lubang cacing. Lubang cacing adalah terowongan hipotesis antara dua titik yang sangat jauh di ruang angkasa. Misi Juno melihat sesuatu yang aneh di atmosfer bagian atas Jupiter. Fenomena yang tidak biasa itu adalah sprite biru dan elf yang berputar-putar di atas permukaan planet. Ini adalah dua jenis kilatan cahaya terang yang muncul dalam waktu singkat, hanya dalam hitungan milidetik. Keduanya memanjang ke atas dan ke bawah permukaan planet. Di bumi, kilatan semacam itu biasanya terjadi pada ketinggian 96 km di atas badai petir.
planet-planet liar tidak mengitari bintangnya, mungkin karena memang tidak ada benda-benda angkasa yang mengambang bebas ini menjelajah alam semesta dan bisa berada di mana saja. Planet-planet ini juga sulit ditemukan. Planet-planet liar hanya menghasilkan emisi yang lemah, tapi belum lama ini para astronom menemukan planet liar terkecil di Bima Sakti. Ukurannya lebih kecil dari Bumi, tapi sedikit lebih besar dari Mars. Semburan radio cepat adalah semburan gelombang radio yang sangat terang dan menyilaukan. Semburan ini mengandung energi sebanyak yang dihasilkan matahari dalam hitungan hari, tapi hanya berlangsung dalam hitungan milidetik. Sebagian besar semburan radio cepat ini berasal dari tempat yang sangat jauh di luar Bima Sakti. Namun baru-baru ini, para astronom mendeteksi beberapa di antaranya berasal dari galaksi tempat tinggal kita. Dan sumbernya adalah magnetar yang jaraknya 30.000 tahun cahaya dari planet kita. Jika memang ada, pasta nuklir merupakan materi terkuat di alam semesta. Terbentuk dari sisa-sisa bintang yang telah padam, materi ini akan tertekan menjadi materi yang kusut seperti spaghetti. Pasta nuklir bisa hancur, tapi dengan memberikan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Belum lama ini, para ilmuwan menemukan bahwa salah satu bintang paling masif baru saja menghilang. Bintang itu berada 75 tahun cahaya dari Bumi. Biasanya jarak itu terlalu jauh bagi para astronom untuk bisa melihat bintang-bintang secara jelas. Kecuali kalau bintang-bintang itu sangat besar, dan bintang yang sedang kita bicarakan ini sangat besar. Bintang ini bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari. Para astronom terakhir kali melihat bintang ini pada tahun 2011. Mereka memutuskan untuk memeriksanya lebih jauh beberapa tahun kemudian, tapi sudah terlambat. Bintang itu sudah lenyap. Bintang-bintang masif seperti itu biasanya meledak dalam supernova yang sangat terang. Tapi para astronom tidak melihat hal seperti itu dalam kasus ini. Ada teori yang mengatakan kalau bintang itu runtuh menjadi lubang hitam tanpa memicu supernova terlebih dahulu. Supernova memang bisa terjadi pada bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya, tapi sangat jarang terjadi. Kita tahu ada lubang hitam dan mungkin juga ada lubang hitam mini, meskipun keberadaannya belum terbukti. Tidak seperti saudara-saudaranya yang masif, lubang hitam mini yang hipotetis bisa jadi sangat kecil, tidak lebih besar dari sebuah atom. Masanya bisa bervariasi, tapi satu lubang hitam mini yang sangat kecil bisa saja memiliki massa 1000 mobil sedan. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro mungkin saja tercipta tepat setelah Big Bang dan menjadi awal mula alam semesta. Sebagian ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap harinya. Lebih dari 7.000 tahun cahaya dari Bumi ada nebula Elang, gugus bintang muda yang baru berusia 5,5 juta tahun. Teleskop Hubble berhasil memotret beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula. Itulah yang disebut pilar penciptaan, yaitu area pembentukan bintang yang aktif. Wah, keren banget ya! Ketika ilmuwan terus menjelajahi alam semesta yang luas, mereka telah membuat beberapa penemuan luar biasa yang membuat mereka punya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dari bumi super yang terik sampai dunia berbentuk bola sepak, penemuan eksoplanet di tahun 2022 benar-benar luar biasa. Jadi, berpeganganlah erat-erat, masa depan penemuan eksoplanet tampak lebih cerah dari sebelumnya. Pertama, tipe eksoplanet baru. Katai merah membentuk 70% seluruh bintang di angkasa. Jadi pada September 2022, ilmuwan memutuskan untuk mengamati lebih dekat planet-planet kecil yang mengitari bintang-bintang tersebut. Penemuan mereka sungguh menakjubkan, jenis eksoplanet baru yang terbuat dari setengah batuan dan setengah air, baik dalam bentuk cair maupun es. Peneliti menduga kalau planet-planet ini kemungkinan besar terbentuk dari material es dan dilahirkan jauh dari bintang induknya, melewati garis es yang temperatur permukaannya sangat dingin. Tapi planet-planet itu kemudian bermigrasi lebih dekat ke area yang dideteksi para astronom. Penemuan ini bisa berimplikasi besar dalam pencarian kehidupan di alam semesta. Meskipun planet-planet ini penuh dengan air, tetapi mungkin saja nggak diselimuti lautan. Siapa tahu mungkin salah satu darinya akan menjadi bumi 2.0 berikutnya. Nomor 2, dunia seukuran Jupiter.
Bayangkan sebuah planet yang sangat besar dan misterius seperti Jupiter yang tersembunyi di galaksi kita. Nah, kita baru saja menemukan salah satu planet yang mengorbit bintang yang jaraknya 379 tahun cahaya. Dinamai TOI 2180b dan planet ini menjadi perbincangan banyak orang. Kenapa? Pertama-tama, planet ini butuh 261 hari untuk mengitari bintangnya, jauh lebih lama daripada planet gas raksasa yang pernah kita temukan sejauh ini. Tapi bukan itu aja, suhu di planet ini cukup sejuk dengan rata-rata minus 112 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, temperatur di Jupiter dan Saturnus sekitar minus 138 derajat Celcius. Planet ini seperti jembatan antara eksoplanet raksasa yang telah kita temukan dengan Jupiter. Pertanyaannya, bagaimana planet ini bisa begitu berbeda? Ilmuwan masih berusaha mencari tahu, semoga saja kita bisa segera mendapatkan jawabannya. Nomor 3. Planet Hulk. Planet ini merupakan tempat yang permukaannya diselimuti magma cair dan 1 tahun hanya berlangsung selama setengah hari. Selamat datang di TOI 1075b, eksoplanet yang dijuluki planet Hulk oleh ilmuwan. Berada pada jarak 200 tahun cahaya, bumi super ini merupakan salah satu planet supermasif yang pernah ditemukan. Jaraknya yang dekat dengan bintang induknya menyebabkan permukaannya mencapai temperatur terik 1050 derajat Celcius. Saking panasnya, segala bentuk air akan menguap seketika dan udara di sana akan dipenuhi batuan yang menguap. Tapi bukan hanya panasnya saja yang mengesankan, ukurannya juga. Massa TOI 1075b hampir 10 kali massa bumi, menjadikannya salah satu bumi super paling masif yang pernah ditemukan. Tapi misteri nggak berhenti sampai di situ. Orbit planet ini hanya butuh waktu 14,5 jam, menjadikannya salah satu periode orbit terpendek yang pernah tercatat untuk planet seukurannya. Tambahan yang menarik untuk katalog kita ya. Nomor 4. 3 planet yang hancur. Astronom menemukan 3 planet yang berputar-putar dalam tarian berbahaya di samping bintang-bintang yang perlahan-lahan meredup. 1 dekade lalu, ilmuwan gak pernah membayangkan kalau planet-planet seperti itu bisa ada. Planet-planet gas raksasa yang ukurannya mirip Jupiter ini mengorbit terlalu dekat dengan bintang induknya yang mulai meredup. Pada dasarnya, planet-planet ini dalam bahaya. Contohnya planet yang diberi nama TOI 2337b ini, orbitnya kemungkinan besar akan membawanya meluncur ke pelukan bintang induknya dalam waktu kurang dari 1 juta tahun. Saat itu aku pasti udah nggak ada. Ketika bintang-bintang ini memasuki hari-hari terakhirnya, bintang-bintang menarik planet-planet di dekatnya seperti lubang hitam, mengubah orbitnya, dan berpotensi menyebabkan tabrakan dahsyat. Dan ketika planet-planet ini semakin dekat dengan bintangnya, atmosfernya akan memanas dan mengembang, menyebabkan perbedaan kerapatan yang mencengangkan. Namun, terlepas dari malapetaka dan kesuramannya, mempelajari planet-planet ini bisa memberi kita wawasan berharga tentang evolusi tata surya. Nomor 5. Planet dengan atmosfer barium. Ini adalah 2 planet yang panas dan membara yang atmosfernya terbuat dari elemen terberat yang pernah ditemukan di eksoplanet, barium. Kedua planet yang dikenal sebagai WASP-76b dan WASP-121b ini merupakan planet gas raksasa yang sangat panas dan disebut Jupiter panas yang mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya. Planet-planet ini pada dasarnya seperti bola api raksasa dengan satu sisi menghadap ke bintang dengan temperatur yang cukup panas untuk menguapkan besi serta logam-logam lainnya. Tapi ketika uap besi yang panas itu tertiup ke sisi planet yang lebih dingin di malam hari, uap besi berubah menjadi cairan dan jatuh sebagai hujan besi. Planet-planet ini menyimpan kejutan istimewa bagi kita. Barium merupakan logam berat sekitar 2,5 kali lebih berat dari besi, namun para ilmuwan berhasil mendeteksinya di lapisan atas atmosfer planet-planet tersebut. Ini benar-benar misteri dan teka-teki yang masih kita coba pecahkan. Bayangkan kalau kita mendarat di planet seperti ini dan melihat hujan besi dan barium yang sangat banyak di langitnya. Itu akan sangat mengerikan. Nomor 6. Planet sepak bola. Bersiaplah untuk terpukau para penggemar ruang angkasa. Karena kita baru saja menemukan planet berbentuk bola dan planet ini nggak seperti planet yang pernah kita lihat sebelumnya. Perkenalkan, WASP-103b. Eksoplanet ultrapanas yang berjarak lebih dari 1000 tahun cahaya dari bumi.
Planet gas raksasa ini berada sangat dekat dengan bintang induknya sehingga bentuknya meregang akibat gaya gravitasi yang kuat. Tapi ini bukan sekedar permainan pengubah bentuk yang seru, tapi juga penemuan ilmiah yang berharga. Dengan mempelajari lintasan planet di bintang induknya, untuk pertama kalinya kita bisa mengukur perubahan bentuk planet. Ini seperti memotret planet yang sedang bergerak dan memberi kita wawasan tentang kondisi ekstrim yang bisa dialami planet-planet tersebut. Ini benar-benar penemuan yang luar biasa. Nomor 7. Cahaya zodiak. Siap untuk cerita hantu kosmik? Ilmuwan dan siswa sekolah menengah di Tiongkok telah menemukan fenomena menyeramkan di 3 eksoplanet yang jauh. Fenomena ini disebut cahaya zodiak, yaitu cahaya yang mirip dengan cahaya yang kita lihat di bumi saat matahari terbenam. Tapi ini bukan sekedar pertunjukan cahaya yang menakutkan, bisa jadi ini merupakan petunjuk tentang susunan planet-planet yang berpotensi untuk dihuni. Bayangkan melihat matahari terbenam dari tempat gelap di bumi dan alih-alih kegelapan yang muncul justru segitiga cahaya. Itulah cahaya zodiak. Cahaya ini disebabkan oleh cahaya matahari yang memantul dari partikel-partikel debu yang memenuhi tata surya, sisa-sisa asteroid, dan komet. Tim peneliti menganalisis 47 eksoplanet yang berpotensi laik huni dan menemukan kalau 3 di antaranya yaitu Kepler 69c, Kepler 1229b, dan Kepler 395c yang merupakan bumi super punya tanda-tanda cahaya ini. Penemuan ini lebih dari sekedar fenomena yang menyeramkan. Penemuan ini bisa mengungkap informasi mengenai keberadaan asteroid dan komet di sistem eksoplanet yang mungkin sulit dideteksi dengan cara lain. Jadi ini sangat bagus. Nomor 8. Planet dengan awan silikat. Perkenalkan, VHS 1256b. Bukan sistem perekaman video rumahan ya, tapi sebuah dunia yang aneh dan eksotis yang diselimuti misteri dan keajaiban. Sebuah tempat di mana awan terbuat dari pasir dan langit selalu berwarna merah. Ini bukan cerita fiksi ilmiah, tapi penemuan nyata yang dibuat oleh pemikir brilian di NASA. Ini adalah eksoplanet katai coklat yang sedang membuat heboh komunitas astronomi. Planet ini terlalu masif untuk sebuah planet, hampir 20 kali lebih besar dari Jupiter, tapi bukan bintang. Planet ini berada di antara keduanya, sebuah teka-teki kosmik yang sulit didefinisikan. Namun, yang benar-benar gila dari VHS 1256b adalah atmosfernya. Para ilmuwan menemukan kalau dunia aneh ini diselimuti awan tebal yang terdiri dari butiran-butiran silikat mirip pasir. Awan semacam ini baru pertama kali dideteksi di eksoplanet dan ini merupakan penemuan yang akan mengubah cara kita berpikir tentang alam semesta dan kemungkinan kehidupan di luar dunia kita. Jadi, begitulah tahun 2022 dipenuhi dengan penemuan-penemuan luar biasa dan terobosan-terobosan baru di dunia eksoplanet. Tapi ini baru permulaan ya, karena para ilmuwan dan peneliti terus menjelajahi hamparan ruang angkasa yang luas, kita hanya bisa membayangkan keajaiban apa lagi yang menanti kita. Jadi, mari kita terus mencari, siapa tahu ada rahasia lain yang disimpan bintang-bintang untuk kita.